Petualangan aku kali ini masih di pesisir pantai selatan Jawa Barat, tepatnya di daerah Pangandaran. Selain terkenal dengan keindahan alam yang memukau, Pangandaran juga mempunyai tradisi budaya yang sangat menarik setiap tahunnya. Salah satunya adalah hajat laut. Tradisi ini pun sangat unik. Selain itu, nelayan Pangandaran juga memiliki tradisi menangkap ikan yang dikenal dengan nama jaring eret. Di mana tradisi ini nelayan akan bergotong royong menarik jaring ikan yang lumayan panjang ke pesisir pantai secara bergantian. Tidak hanya itu, Pangandaran juga mempunyai beberapa fasilitas wahana water sport yang ekstrim dan cukup terkenal. Namun, petualangan aku kali ini akan sedikit berbeda. Karena kali ini aku akan menaklukkan surga tersembunyi Pangandaran, yaitu Green Canyon. Dan mencari spot ikan favorit, yaitu ikan kerapu. Aku akan menikmati keseruan memacu adrenalin dengan bermain water sport gladiator boat extreme. Water sport ini berbeda dengan gladiator boat biasa, karena kamu akan diajak berputar, melompat-lompat, dan bahkan terbang di atas laut. Sensasi yang dihasilkan dari water sport ini cukup bikin aku deg-degan. Apalagi saat aku terbang dan terjatuh. Wah, gokil, seru banget. Terus butnya juga tadi majunya kencang banget, jadi belum apa-apa udah jatuh lagi ke laut. Kondisi cuaca yang cerah membuat aku semakin antusias menuju ke tengah laut untuk mencari ikan. Namun saat di perjalanan menuju spot ikan, aku bersama Ayu dan Kang Heri harus berusaha payah menerjang ombak. Walaupun kondisi cuaca yang cerah, ternyata angin dan ombak di Pangandaran cukup besar. Jadi kita tetap harus ekstra hati-hati. Jadi di sini tuh ada berbagai macam cara untuk mencari ikan. Nah, salah satunya menggunakan bubu. Nah, ini bubunya sudah tertanam. Udah kurang lebih sehari atau 2 hari, Kang? 1 hari. Udah 1 hari ya. Nah, sekarang mau kita ambil bubunya. Kang, agak mundur sedikit, Kang. Sekarang saatnya kita mengambil bubu yang sudah ditaruh seharian. Ternyata untuk menarik bubu itu lumayan susah karena pelampung bubu selalu berpindah-pindah tempat dikarenakan ombak yang cukup besar. Oke. Yes. Ini nih, kita dapat. Nanti pelan-pelan mau kita tarik. Coba ada intinya ya. Karena kedalaman air cukup dalam, aku harus berusaha payah menarik bubu ke atas kapal. Memang butuh tenaga ekstra untuk menarik bubunya. Ya, mudah-mudahan aku mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan banyak. Tarik! Dapat lobster! Dapat apa lagi nih, Kak? Wow! Walaupun dapatnya nggak segitu banyak ya. Soalnya harusnya juga lumayan kencang juga sih. Oh, karena harusnya kenceng juga ya. Iya. Nah, tapi kita lumayan nih. Ada ikan apa aja tuh, Kang? Kerapu.
Ini ikan kerapu ya? Iya. Dapat kerapu. Masih dua lagi. Yang ini lobster apa? Lobster mutiara ya? Bukan. Lobster bambu. Ini bambu. Ya. Dapat satu lobster bambu dan juga lobster batu. Nah, kalau ikannya ini ada ikan kerapu. Wow. Ya udah, ini ikannya kita simpan dulu. Biar aman. Terus ini yuk. Ayo Kak, kita lanjut ke spot berikutnya ya. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Akhirnya, aku bersama Kang Heri dan juga Ayu akan menuju spot bubu selanjutnya. Mudah-mudahan bubu kali ini bisa dapat ikan kerapu yang banyak. Oke, let's go! Ini nih. Ayo Kak. Wah, berat banget. Takutnya? Jangan ditahan ya? Wah, Ya terpaksa kita mau nggak mau harus turun. Kita cek dulu. Waduh, Kita lihat. ternyata bubu yang kita tarik tersangkut di karang. Mau nggak mau, Kang Heri harus turun ke laut untuk memeriksanya. Karena kondisi airnya cukup keruh dan arus di bawah laut cukup kencang, kita harus menggunakan peralatan safety untuk menyelam. Mantap di bawah. disangkut ya Kang? Iya. Ya udah kita bantuin Kak. Kang, bentar ya Kang. Karena tersangkut lumayan dalam, aku bersama Ayu mencoba membantu Kang Heri untuk menyelam. Karena ombaknya juga lumayan besar, aku harus bersusah payah menuju tempat bubu yang tersangkut. Apalagi ditambah air yang keruh membuat bubu susah ditemukan. Gak ada ya Kang, kosong. Setelah susah payah membenarkan bubu yang tersangkut, ternyata di dalam bubu tidak ada ikannya. Sedikit kecewa sih dengan hasilnya. Tapi, aku tetap semangat menuju tempat bubu terakhir. Memang kondisi di bawah tadi juga sulit sekali. Bubunya nyangkut. Kita udah berusaha untuk narik pelan-pelan. Tapi setelah ditarik sayang sekali. Nih isi bubunya nggak ada. Kosong. Kang, sebelah mana lagi Kang? Sebelah mana lagi Kang? Ya, tarik. Karena bubu yang sebelumnya itu menguras energi yang cukup besar, bubu yang terakhir ini ternyata cukup berat. Dan aku butuh perjuangan lebih untuk menariknya. Wah, mudah-mudahan nih kali ini kita mendapatkan ikan yang banyak. Finally, kita mendapatkan ikan yang banyak. Ternyata perjuangan kita nggak sia-sia. Walaupun tadi sempat tidak ada ikannya, bubu yang terakhir ini cukup membayar kekecewaan hasil tangkapan sebelumnya. Ikannya juga bervariasi dan cukup besar-besar. Ini sambil dikeluarin ya Kang ikannya? Jangan Neng. Ini Kenapa, ada racunnya soalnya kan. Yang mana? Kalau kena tangan bahaya. Yang mana Kang? Yang ini. Ini. Pakai sarung tangan gitu Kak. Oh. Nah, ini ikan ciper. Ini bahaya durinya. Kalau kena tangan. Duri yang di atas ini. Nah, sama aja bawah kan juga. Oh, Ada ininya ya. racun. Patil ya. Iya. Nah, ini ada satu ikan kecil namanya ikan ciper. Dia itu bahaya patilnya, makanya nggak boleh sembarangan pegang. Ini akangnya juga pakai sarung tangan karena kalau misalnya kena tangan kita itu apa namanya bisa bikin jadi sakit ya kan kita ya. Oke, udah Kang. Ini kerabu nih, salah satu ikan favorit aku. Enak soalnya. Pendapatan hari ini cukup memuaskan.
Ikannya banyak, kita jual. Kita bakar dong. Setelah mendapatkan ikan kerapu yang cukup banyak, aku kembali menuju spot selanjutnya untuk mencari kerang yang hanya ada di pantai Pangandaran, yaitu kerang Batak. Berarti kita biasanya nyarinya di mana tuh, Kang? Di karang-karang. Di karang-karang. Yang dangkal. Oh, yang dangkal. Oke. Oke, Kang, ayo Kang lanjut. Let's go. Ini ya. Nah, ini nih kita udah mau sampai di spotnya ya, Kang? Karena sudah sampai di spot kerang Batak, tanpa pikir panjang, aku, Ayu bersama Kang Heri langsung terjun ke karang untuk mencari kerang Batak sebanyak-banyaknya. Walaupun kita berenang di pinggir pantai, ternyata arus dan gelombangnya masih lumayan besar. Karena kondisi air yang cukup keruh, aku dan Ayu harus jeli menemukan kerang Batak yang posisinya ada di sela-sela karang dan tertutup pasir. Memang lumayan susah sih, tapi aku tetap semangat mencari kerang sebanyak-banyaknya karena menurut Ayu, kerang Batak ini kalau diolah menjadi masakan tuh enak banget. Akhirnya setelah susah payah kita nyelam-nyelam, akhirnya dapat juga nih kerang Batak. Jadi untuk menghargai kerja keras kita, jadi gimana kalau abis ini kerangnya kita masak? Setuju banget. Jadi abis ini kerangnya mau langsung kita masak aja. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus Mondo FOMO. Let's go! Seperti biasa, hasil tangkapan ikan kerapu dan kerang Batak kita olah menjadi masakan yang cukup yummy. Nah ini kerangnya kita cuci dulu supaya nanti pas dimakan juga rasanya enak dan juga udah bersih. Aku mencucikan ikan dan kerang Batak, sementara Ayu mencari kayu bakar untuk perapiannya. Nah, sekarang ini kerang dan juga ikannya sudah bersih. Ini lanjut dimasak. Setelah ikan dan kerang sudah dibersihkan, waktunya kita menyiapkan bumbu olahannya biar semakin lezat saat dimakan. Wah. Hai Ayu. Udah kayunya? Udah dapet nih Kak kayunya. Ikan sama kerangnya juga udah bersih. Kita masak hari ini. Masak apa Kak? Ikan bakar sama kerang pedas manis. Kayaknya bakal mantap. Ini apalagi ikan kerapu tuh enak banget tau. Ya kan kamu pasti suka juga kan? Iya dong. Kak Feby emang juaranya masak ya. Kan kamu juga yang ngajarin resepnya. Tapi masih juaraan Kak Feby dong. Memang daging ikan kerapu sangat enak, jadi diolah apa aja tuh tetap nikmat. Nah, apinya udah jadi ya? Udah nih Kak. Oke. Tambahin minyak dulu kali ya. Bener. Kita olesin dulu kali ya. Wow. Luar biasa. Enak Wangi ya? banget. Nanti habis ini kalau udah setengah matang baru kita tambahin bumbu di atasnya. Biar makin sedap lagi, diolesin kecap. Jadi sambil dimasak sambil kita oles-oles. Oke. Aromanya wangi banget. Bener Kak, aromanya wangi banget. Enak ya? Enak banget. Wah, pasti kamu udah gak sabar mau makan kan? Lapar Udah banget. Sabar-sabar, bentar lagi.
ya. Jadi nggak sabar. Sabar mau makan kan? Oke. Nih udah jadi, kamu pinggirin dulu itunya biar nggak panas. Nah ini nih, ikan kerapu bakarnya udah jadi. Sekarang waktunya kita mengolah kerang Batak pedas manis. Dari namanya aja udah kelihatan enak banget. Waktunya kita olah kerang Batak khas Pangandaran. Wow, sudah matang. Ini kayaknya diangkatnya harus satu-satu sih. Iya. Nah biasanya kalau udah matang tuh pasti udah kebuka gini kan? Iya, bener. Menurut warga di sini, kerang Batak paling enak direbus karena dagingnya tuh lembut dan juga kenyal. Apalagi ditambah sambal saus manis. Jadi setiap gigitannya tuh berasa mau nambah terus. Ini sih kayaknya di bawah udah matang banget. Tuh Iya, lihat. Udah kelihatan ya dalamnya. Iya. Biasanya kalau udah kayak gini bisa langsung dicocol aja nggak sih pakai sambal? Kalau kamu bisa makannya gimana? Aku sih biasanya makannya pakai sambal aja. Pakai sambal aja ya. Pakai saus. Ini dia ikan kerapu bakar dan juga kerang Kerang Batak. Bataknya udah jadi dan udah siap untuk kita santap. Ini kayaknya enaknya kalau kita makan pakai nasi, iya nggak sih? Biar makin kenyang. Iya, bener Oke banget. deh, yaudah. Saatnya kita menikmati ikan kerapu bakar dan kerang Batak pedas manis. Wow, aku juga. Sangat menggoda selera. Wah. Jangan lupa sama kerangnya, tapi kita kayaknya cobain ikannya dulu ya. Wah. Wangi banget. Wah, ini sih matangnya sempurna. Tuh, lihat dagingnya. Cobain deh. Enak kan? Gokil, enak banget. Enak banget. Memang juara sih ikan kerapu bakarnya. Bumbunya meresap banget, apalagi Sekarang ya. ditambah dengan nasi. Jadinya mau nambah terus. Kerangnya juga deh. Enak nggak? Enak banget. The best. Jadi hari kita yang seharian udah lelah tapi ditambah makanan yang enak jadi luar Jadi biasa. full power lagi. Bener banget. Jadi ikutin terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Nah, sekarang berarti kita ada di spot yang baru lagi ya, Kang ya? Iya, betul. Kayaknya kita harus dapat ikan. Kalau di sini biasanya ikan apa nih, Kang? Biasanya kalau di sini deket karang kayak gini, biasanya baronang. Ikan baronang ya, karena habitatnya itu di karang-karang. Nah, ini pas banget nih, di bawah tuh katanya banyak karang-karang, cuma kedalamannya kurang lebih 8 meter. 8 meteran ya. Oke deh, ya udah. Kita langsung aja turun ke bawah, Kang. Let's go.
satu ciri khas nelayan Pangandaran untuk menangkap ikan adalah menggunakan teknik jaring eret. Sekarang saya mau ikut nelayan setempat untuk mencari ikan dengan cara jaring eret. Nah ini nih perahunya, kita bawa dulu. Aku berkesempatan ikut membantu menebar jaring ke tengah laut. Ini sekarang kita lagi mau cari spotnya yang tepat kira-kira di mana. Tapi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh dari bibir pantai, deket aja. Dan jaringnya udah tersedia di depan kita nih. Ya udah nanti kita siap-siap turunin aja. Bawa kasih tahu spotnya ya, di mana titiknya. Jadi di belakang saya ini itu ada tali yang nantinya itu ditarik sama warga yang dari bibir pantai. Dieret namanya, bahasa Sundanya. Jadi namanya itu jaring eret, sambil ditarik atau dieret. Nah ini nih udah mulai diturunin. Dan talinya itu panjangnya hampir 500 meter. Ya 500 meter ya. Jadi talinya 500 meter, jaringnya 40 meter. Wah luar biasa. Berarti nanti biasanya kalau udah sore kayak gini dapat ikannya lebih banyak gak? Lebih banyak ya? Walaupun daratannya kelihatan tapi ternyata cukup jauh juga. Tuh. Bisa kebayang nanti nariknya itu harus banyak orang dan juga dalam waktu yang lama. Biasanya sih ditarik sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Lama banget. Berarti kalau udah sore kayak gini sampai gelap. Siap Pak, saya siap untuk membantu. Oke, nah ini nih, sekarang proses menurunkan jaring. Dan harus cepat memang. Pas sampai di titik yang dianggap tepat, aku dan nelayan mulai melempar jaring dan membentuk setengah lingkaran besar. Ini bukan sembarang lempar jaring, ini juga ada tekniknya loh. Kalau nggak nanti kita nggak dapet ikannya Pak. Kebelit. Meskipun terlihat mudah, nyatanya susah juga guys. Aku harus berhati-hati karena jaring yang disebar ini harus beriringan dengan berjalannya perahu nelayan. Nanti pas nariknya pun juga harus ini ya. Tanpa menggunakan alat canggih, hanya mengandalkan mata, insting, dan pengalaman dari satu sama lain. Oke, gitu lagi. Lumayan juga ya. Jadi ini jaringnya itu dari yang ukurannya besar-besar sampai yang kecil-kecil. Bener-bener harus cepat. Oh saya ngerti Pak, kenapa ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil ukuran jaringnya. Supaya bisa dapat ikan yang kecil juga ya, ada ikan teri, ada ikan yang besar juga bisa nyangkut. Jalanin. Wah. Oke, terakhir Pak. Ya. Wah. Akhirnya. Wah, memang ini prosesnya itu sangat cepat. Kalau jaringnya sudah ada di bawah semua, sekarang kita langsung kembali ke darat. Lalu nanti di darat, itu ada yang bertugas narik jaringnya. Eret-eret jaring. Wah, ini tadi aku udah sampai ke tengah sana. Ya. Sekarang gantian aku juga ikut narik. Wih, Dari awal Kak, ini udah mentok. oke siap-siap. Aku balik pakai lagi dulu ke ya. awal. Oke. Untuk menarik jaring eret ini juga ada alat khususnya nih. Dipakai di pinggang, seperti ikat pinggang, lalu nanti dikaitkan di talinya. Nah, ini Wah! agak ke belakang Kak. Oke. Tarik terus. Tarik Pamu. Ayo. Aduh. Lumayan ya Kak. Jadi menariknya ini tuh udah jadi salah satu part yang seru banget. Karena ditariknya secara bersama-sama dan bergotong royong. Oke.
Oke. Pindah lagi ke depan. Iya. Oh gitu terus ya prosesnya ya, Iya, pokoknya. sampai. Jadi kita udah di belakang, balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Iya. Awas Kak, awas. Tuh, tarik. Ayo tarik. Tarik. Semangat Kak. Oh. Ini tenaganya harus lumayan. Tenaganya harus kuat banget. Semangat Kak, ayo tarik Kak. Perlahan-lahan jaringnya mulai kelihatan di permukaan. Aku berdiri persis di antara para nelayan. Langkah mereka makin cepat, tarikannya makin kuat. Meskipun tangan aku tuh udah pegel banget rasanya, tapi aku masih semangat untuk ikut menarik jaring. Karena pas jaring mulai muncul, nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Wah, itu jaringnya udah kelihatan. Akhirnya Setelah 1,5 jam, akhirnya nih kelihatan juga jaringnya. Dikit lagi Kak, tarik Kak. Dikit lagi. Udah di depan tuh. Wah, ayo nih jaringnya. Langsung masukin ke perahu ya. Oh, ke depan lagi. Oh, kita sekarang bagian narik jaringnya Kak. Wow. Ikan apa banyak ini? PPT Kak, PPT. Petek ya. Kita ke dalam ya Pak. Ini dia, dapat luar ikannya biasa. banyak. Hasil tangkapannya banyak Sesuai banget. target kita, Ikan-ikan dapat segar ikan yang petek. berkilau, berjejal dalam jaring. Gokil sih. Ini keluarnya. Wow. Oh, ini kan. Wow. Layur. Ada dapat layur? Oh, ada layurnya. Iya, ada yang keluar. Wah. Banyak juga. Wah. Wah. Ada ikan besar yang tadi. Ini lagi dipisahin ya Bu, jenis-jenis ikannya ya? Apa langsung dilelang? Dipilih dulu ya? Pilih Kak. Ini ikan petek ya Bu, yang banyak ya Bu? Ikan besar. Ya Allah, kasian banget ya Allah. Ini setelah dikumpulkan ikannya banyak banget dan langsung dikerubungin oleh warga. Jadi memang ikannya ini dapatnya beraneka ragam, cuma mayoritas itu dapatnya petek. Petek sama teri Kak. Petek sama teri ya. Iya, yang Nah ini lagi dipisah-pisahin dulu nih ikannya. Iya. Ikutin terus keseruan aku di Plus 62 Follow. Let's go! Sekarang waktunya aku pindah ke Green Canyon, surga yang ada di Pangandaran. Dengan kapal, aku menikmati keindahan Green Canyon. Petualangan aku di Pangandaran belum selesai. Nah kali ini aku lagi ada di Green Canyon. Jadi Green Canyon ini salah satu tempat yang terkenal di Pangandaran juga. Ayu sih tadi bilang sama aku, di sini tuh bakalan seru banget deh pokoknya. Jadi aku nggak sabar nih ngeliat keseruannya kira-kira seperti apa. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Sungai yang berwarna hijau ini disebabkan oleh pantulan sinar matahari pada alga hijau yang hidup di dasar sungai.
Tidak cukup hanya menikmati dari atas kapal, aku memutuskan untuk body rafting menyusuri sungainya. Selama perjalanan, aku melalui jeram sungai dengan arus yang deras. Sulit banget hanya untuk melangkah ke depan. Ini salah satu bagian dari keseruan juga. Jadi kita narik badan kita pakai tali tambang. Harus hati-hati karena ini arus di bawahnya itu kenceng, makanya kita harus pegangan yang kuat juga di tali. Ayo aman, aman Kak Feby. Oke. Harus hati-hati. Dan kita harus terus berpegangan pada tali. Meskipun melelahkan, ini pasti akan jadi petualangan yang menyenangkan. Gokil. Jadi tadi kita harus berenang. Karena memang ini harusnya lumayan, makanya kita harus pakai tali. Sebenarnya perjalanan memang masih panjang, tapi ini debit airnya tinggi, jadi kita nggak bisa maksimalin benar-benar sampai di ujung sana. Tapi ini udah cantik banget, kita udah bisa menikmati pemandangan yang luar biasa yang ada di sini. Luar biasa. Jadi barusan kita ngikutin arus. Nah ini aku siap-siap mau nangkap tali. Sayangnya, petualanganku di Grand Canyon tidak bisa lagi sampai akhir. Karena debit air yang tinggi dan arus yang deras dan juga licin. Jadi sangat membahayakan buat kita berdua. Jadi kita juga udah ada di goanya ya. Wah, bagus banget. Sekarang waktunya aku kembali ke tepi pantai untuk memacu adrenalin dengan mengendarai ATV. Bersama, let's go! Aku dan Ayu saling bermanuver dengan ATV ini sambil menikmati keindahan pantai Pangandaran. Ayo muter. Aku ikutin Kak Feby. Luar biasa. Memang bermain ATV di pinggir pantai, khususnya di pantai Pangandaran ini seru banget. Ambience-nya lebih berasa, adventure-nya juga lebih berasa. Karena apa? Karena kita bisa main di pinggir pantai yang memang airnya tuh sampai nyiprat-nyiprat ke badan kita. Ya nggak yuk? Itu kan seru banget. Jadi menambah excited. Oke, abis ini kita mau lanjut lagi. Ayo! Ikutin terus keseruan aku di Plus 6 Bro FOMO. Let's go! Tentunya petualanganku juga tidak cukup sampai di sini aja. Aku masih ingin menikmati water sport yang sangat populer di Pangandaran ini, yaitu paddleboard. Jangan kemana-mana, tetap di Plus 62 FOMO. Let's go!
Setelah menaklukkan Grand Canyon dan seru-seruan bermain ATV, akhirnya aku mencoba menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling. Tapi sayang banget, saat aku snorkeling, kondisi air lautnya cukup keruh, jadi nggak bisa lihat ikan-ikan di karang. Tapi nggak apa-apa, walaupun tidak ada ikannya, tadi aku sempat melihat gurita yang sedang berjalan di pinggir pantai. Tadi kita lagi snorkeling di sekitar sini. Tiba-tiba aku ngelihat ada gurita lewat. Pasti nanti dia akan lewat lagi di sekitar sini, jadi makanya aku mau langsung nembak. Kita dari atas yuk. Mumpung gurita tidak terlalu jauh, aku mau mencoba menombak gurita dari atas kapal. Ayo kira-kira ya, yuk. Itu tuh Kak, guritanya. Saat di atas kapal, ternyata guritanya melintas melewati perahu yang kita pakai. Bentar, aku tembak ya. Tanpa pikir panjang, aku langsung lompat dan menombaknya. Dapat guritanya, yuk. Alhasil, yes! Kita mendapatkan gurita. Klap. Wah, akhirnya dapat juga guritanya. Wah, rasanya benar-benar senang banget. Jadi ikutin terus keseruan aku di vlog Combo Fomo. Let's go! Aku dan Ayu mencoba water sport yang lagi viral, yaitu paddleboard. Karena kondisi pantai yang cukup ramai, aku dan Ayu mencoba bermain paddleboard sedikit ke tengah laut. Tapi ingat ya, harus hati-hati. Bermain water sport paddleboard ini cukup susah, karena kita harus menjaga keseimbangan saat mendayung. Nah, di sini aku diajarin Ayu agar bisa berdiri di atas paddleboard ini. Kelihatannya sih gampang, ternyata susah guys. Karena agak susah mendayung saat berdiri, akhirnya aku memutuskan mendayung paddleboard dengan cara duduk lagi. Berada di Pangandaran, rasanya tuh nggak lengkap kalau kita nggak bermain paddleboard. Nah, di sini nih, paddleboardnya udah salah satu water sport yang paling menarik. Karena memang seru dan juga anginnya nggak terlalu kencang. Namun, kurang seru kan kalau hanya mendayung pelan-pelan. Akhirnya, aku dan Ayu mencoba balapan paddleboard di pantai Pangandaran.